warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Asharien, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. NIM 122200175. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi teks prosedur. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Syah. Berdiri siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Pulpen, buku sudah siap? Siap. Siap ya. Mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Hidupnya sorak-sorak bergembira ya. Iya Pak. Sorak bergembira, bergembira semua. Sebebas negeri kita, Indonesia merdeka. Yang merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Satu kali lagi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Tukang. Silakan Bu. Nah, untuk memberikan semangat pagi kita seperti biasa ya. Kita tunjukkan semangat pagi kita. Siap? Siap. Semangat pagi. Semangat pagi, mari berliterasi, meraih mimpi. Nah, sebelum kita lebih jauh, ini adalah salah satu kata motivasi. Saya bacakan ya. Dengan belajar kita bisa mengubah dunia. Bahkan jika tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Gitu ya. Dengan belajar kita sudah banyak tahu yang benar dan yang salah. Setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Paham? Nah, pembelajaran kita sebelumnya itu kita telah membahas tentang pengertian teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu langkah-langkah dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan dalam pekerjaan.
Mantap, beri tepuk tangan. Jadi teks prosedur adalah suatu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, dalam penilaian sebentar kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Itu akan saya ambil nilainya ya. Kemudian setelah dibagikan kelompok itu ada juga namanya penilaian secara mandiri. Berarti saya akan berikan tes evaluasi kepada kalian. Paham? Di tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah setelah kalian diskusi kelompok itu kalian dapat menelaah struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua, kalian dapat menelaah aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Paham ya? Jadi penilaiannya juga ada dua, secara kelompok dan secara individu. Paham? Struktur teks prosedur itu ada tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Nah, saya berikan contoh teks prosedur. Ini salah satu contohnya adalah cara mendaftar UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Di dalam teks prosedur ini ada struktur yang membangunnya. Ada tujuan, ada langkah-langkah dan di bagian mana tujuan? Di bagian paling atas. Kemudian yang poin-poin ini disebut langkah. Kemudian yang terakhir disebut penegasan ulang. Jadi jikalau kalian melihat ada seperti ini, berarti ini adalah disebut teks prosedur. Selain itu juga biasa kita lihat itu di teks prosedur ada namanya bahan dan alat. Itu juga termasuk ya. Itu juga bisa menjadi struktur teks prosedur. Tetapi yang paling penting itu adalah tujuan, kemudian langkah-langkah dan penegasan ulang. Paham belakang? Paham, Pak. Sofia? Ya, Pak. Saya tanya ulang ya. Struktur teks prosedur. Tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Jadi dia dari depan. Kemudian setelah struktur teks prosedur itu ada namanya aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yang pertama itu banyak menggunakan kata-kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja perintah. Contoh. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Berikan satu contoh. Guntinglah. Kemudian ambillah. Kemudian tambahkanlah. Tapi ya jangan mengalir terus. Apa? Contoh. Tunjukkanlah. Mantap ya. Jadi dia kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Ada partikel lahnya di belakang ya. Ini seperti yang kalian ada partikel kan, adalah, ada i. Misal hindar, hindari. Paham? Kemudian aspek kebahasaan yang kedua itu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misal tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Paham? Yang kedua itu banyak menggunakan kata-kata teknis. Kemudian aspek kebahasaan yang ketiga itu banyak menggunakan kata penghubung. Kata penghubung disebut juga dengan konjungsi ya. Konjungsi. Contoh, ada yang bisa berikan contoh? Kemudian, mantap. Nah, lalu setelah itu, lagi siapa? Konjungsi. Selanjutnya, mantap ya. Jadi dia banyak menggunakan kata penghubung.
atau konjungsi. Itu aspek kebahasaan yang ketiga. Kemudian aspek kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan kata-kata persuasi. Apa itu persuasi? Ajakan. Ajakan. Ya, ada ajakannya. Kalian juga mungkin sudah mempelajari pidato persuasi. Itu adalah kalimat ajakan. Kata-kata ajakan. Ya, contoh. Mari. Hah? Ayo. Ayo, mari. Ya, itu ya. Kemudian yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Gitu ya? Paham? Jadi aspek kebahasaan ada 5. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata imperatif. Apa itu imperatif? Kata perintah. Kemudian persuasif. Kemudian kata teknis. Kemudian konjungsi. Kemudian deskripsial. Paham ya? Paham? Jadi itu adalah aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian ada berapa orang? 9 ya. 9 orang. Jadi kalian kita bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Yang di sini satu kelompok mau ke belakang atau ke depan, kemana? Atau sorong kursinya kita gabung mejanya. Ya. Bisa di belakang ini satu. Oke, baik. Kita duduk sini. Ini bunga atau ke belakang? Bunga ke belakang ya, ke depan. Ini adalah ini kasih. Oke, tadi di sini saya coba. Iya. Bunga ke mana? Kalian sudah bagi menjadi 3 kelompok. Yang mana kelompok 1? Saya. Kelompok 1 Marsya, kelompok 2 Dayu Melda, kelompok 3 Bunga di belakang ya. Saya akan bagikan LKPD. Kalian akan mengerjakan LKPD ini sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD ini. Saya telah memberikan teks prosedur di dalamnya, kemudian penjelasannya juga sudah jelas di dalam. Kalian tinggal mengisi, ya. Jika ada hal yang tidak diketahui, silakan bertanya. Ini adalah kerja kelompok, jadi kalian kerjasama ya, jangan individu. Jadi kalian kerjasama menentukannya ya. Saya bagikan. Nah, baik, kalian sudah mendapatkan LKPD, silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan apa yang menjadi perintah dalam LKPD tersebut. Paham? Silakan dikerjakan. Apa judul teks prosedurnya yang dalam LKPD? Baik, silakan dikerjakan ya. Apa yang perintahnya? Menentukan apa?
menentukan struktur dan aspek kebahasaannya. Garis. Cara membuatnya. Satu. Langkah yang pertama adalah Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Belum? Sudah, Pak. Yang kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah. Sudah. Sudah kelompok 3 ya? Dan tunggu sejenak. Sudah, Pak. Sudah? Iya, Pak. Yakin? Yakin. Jadi setelah kalian mengerjakan teks prosedur tersebut secara kelompok, saatnya kita melaksanakan presentasi dan diskusi ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 2. Ya, Pak. Karena dia sudah selesai ya, yang duluan ya. Ya, silakan kelompok 2 bagi tepuk tangan. Silakan naik di sini saja ya. Naik semua Pak, cuma satu orang. Naik semua. Kelompok kan? Kalau bisa kebagian semua dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks prosedur. Judulnya cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Langkah pertama adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggalian dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. Kemudian kaca diukur seperti halnya kardus tadi. Langkah yang berikutnya ialah dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang pertama. Kemudian Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil lain. Langkah selanjutnya, rekatkan dengan memakai lem. Untuk berikutnya, ambil kardus lagi, lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. Untuk yang terakhir ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi. Penegasan ulang, mudah bukan berarti tidak menarik. Hanya dengan menikmati pita di 2 sudut dengan satu warna, Kakak juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah. Aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan, kata kerja interaktif atau perintah. Siapkan, rekatkan, sesuaikan, tempelkan. Kata teknis sebagai penopang pram agar tidak jatuh. Konjungsi penambahan. Kemudian langkah yang pertama, langkah yang berikutnya, langkah selanjutnya, untuk berikutnya, selanjutnya untuk yang terakhir. Pernyataan persuasif, ambil kardus lagi lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kamu juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah. Deskripsi alat, penggaris digunakan untuk mengukur kardus dan kaca. Memotong 2 kardus dengan gunting. Lem digunakan untuk merekatkan kardus. Sudah? Berputar dulu untuk kelompok 2. Jangan duduk. Itulah tadi jawaban dari kelompok 2 tentang struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur yang berjudul apa tadi judulnya? Cara membuat bingkai foto dari kardus. Gitu ya. Bagaimana
kelompok 1 dan kelompok 3 tentang struktur yang mereka paparkan sudah sama? Sama ya. Kalau strukturnya sudah jelas ya. Kemudian aspek kebahasaan. Kata kerja imperatif ada yang berbeda dengan kalian? Ada berbeda atau ada penambahan? Kelompok 1 coba bacakan apa aspek kebahasaan dari yang kalian temukan dari teks prosedur tersebut. Kata kerja imperatif atau perintah. Suaranya kasih keras dulu. Kata kerja imperatif atau perintah. Iya. Yaitu sesuaikan, siapkan, dan tempelkan. Sama ya. Kemudian persuasif, bagaimana kalian temukan di situ? Ambil kardus lagi, lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Itu? Ya Pak. Ya, sama juga ya. Sama kan? Pak. Kita ke kelompok 3. Bagaimana kata teknis yang kalian temukan? Coba dibacakan. Gunakan frame agar tidak jatuh sakit. Kemudian deskripsi syarat. Deskripsi syarat. Penggaris digunakan untuk menusuk kardus dan kaca. Gunting digunakan untuk memotong kardus. Lem digunakan untuk merekatkan kardus. Ya, berbeda kan? Ada penambahan juga dari kelompok 3 kan? Tapi jawaban kalian mengenai struktur dan aspek kebahasaan itu sudah jelas, itu sudah benar, itu sudah tepat. Jadi kalian sudah benar-benar paham tentang struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur ya. Kurang siapa? Paham? Paham ya? Silakan kembali ke tempat berikan keterangan. Nah, jadi itu ya. Kalian sudah bekerja kelompok, kalian sudah memberikan jawaban yang tepat dengan benar. Jadi strukturnya itu sudah jelas dan tadi yang kalian paparkan, aspek bahasanya juga. Jadi silakan kumpulkan pekerjaan kelompok kalian. Saya ambil ya. Kelompok 3 ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah kalian bekerja kelompok, kalian telah paham secara kelompok tadi mengerjakan teks prosedur, struktur dan aspek bahasanya itu sudah kalian pahami. Paham kan? Paham. Terbukti dengan jawaban kalian tadi ya. Kelompok 1, paham ya? Jadi yang saya pegang ini adalah sebuah tes evaluasi. Evaluasi berarti secara mandiri ya. Secara mandiri. Kalian kerjakan secara sendiri. Ini juga ada tes prosedur yang berbeda dengan pekerjaan kelompok kalian tadi ya. Silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Untuk mengetes apakah kalian benar-benar paham tentang struktur dan aspek kebahasaan ya. Saya bagikan. Jangan lagi kerja sama ya. Kerja sendiri.
Sudah? Ada yang sudah? Ya sudah, kumpul. Langsung kumpul saja. Tadi sudah ya? Bunga sudah? Sudah? Baik, silakan kumpulkan semuanya. Silakan kumpulkan. Bawa sini. Baik, kalian sudah mengerjakan tes evaluasi secara mandiri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Jadi ini adalah penilaian individu kalian. Paham? Nah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kalian telah mengerjakan secara kelompok, secara mandiri. Beri tepuk tangan untuk Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, saya akan mengetes kalian bagaimana pemahaman kalian. Apa yang kita pelajari tadi? Teks Prosedur tentang struktur dan aspek bahasa. Strukturnya ada 3. Yang pertama, tujuan, kedua, kemudian aspek bahasaan ada berapa? 5. Yang pertama, kata kerja imperatif. Apa itu imperatif? Perintah. Kemudian pernyataan persuasif. Apa itu persuasif? Kemudian kata teknis. Konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata pendukung. Mantap bunga. Kemudian yang kelima terakhir, deskripsi. Jadi itu ya, kita belajar tentang teks prosedur. Kalian pasti sudah banyak melihat bagaimana teks prosedur itu. Kalian kalau berdiri itu di belakangnya itu ada cara penyajian, itu juga termasuk prosedur ya. Paham? Terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Masya. berdiri Syah. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, silakan memberikan senyuman terlewat kalian. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.